Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Dimas Sardana, NRP 211019104 dari kelas 2D4 Teknik Informatika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi kuliah tamu mengenai Introduction to Project Management Anti-Patterns yang dibawakan oleh Pak Maulidan selaku founder dan CEO of Rashid Institute dan Simhive. Nah, berbicara mengenai IT Integrative Teaching, di sini ada 4 tetralogi. Yang pertama ada Agile Development, yang membahas mengenai bagaimana mendevelop sebuah produk menggunakan metode Agile dan juga mindset Agile. Yang kedua ada UX Design, eh, yang ber, yang membahas mengenai sebuah produk itu apakah siap untuk digunakan oleh user dan mendapat respon oleh user sehingga user nyaman dalam menggunakan produk kita. Yang ketiga adalah design pattern yang membahas mengenai arsitektur dari software yang kita develop. Dan yang keempat ada anti patterns. Anti patterns yang merupakan eh, contoh-contoh kasus yang tidak benar dalam sebuah tim ketika mendevelop sebuah software. Nah, berbicara tentang anti-patterns, sebelumnya kita harus mengetahui yang namanya modern management. Modern management di sini ada 6 kriteria yang disebut sebagai manajemen yang modern. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah personal dan interpersonal. Yang kedua, meletakkan manusia itu sebagai kapital, bukan sebagai resource. Yang ketiga, metode komunikasi tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang keempat, hal-hal yang menjadi barrier atau batas dan mengurangi produktivitas mulai dieliminasi, misalnya message chain dan middleman. Yang kelima, mulai mendidik anggota timnya agar dapat menyelesaikan masalah-masalah interpersonal mereka tanpa campur tangan manajemen atau tanpa intervensi manajemen. Dan yang keenam, fokus pada 3 hal, yaitu software proses, resource management, dan external relationship. Nah, setelah membahas mengenai modern management, dalam pembahasan anti-patterns, kita juga perlu mengetahui perbedaan tradisional versus agile team. Di sini traditional teams itu ada project manajernya sebagai team lead, sedangkan kalau agile team itu self-organizing. Jadi setiap orang itu bisa menjadi team leadernya minimal untuk dirinya masing-masing. Kemudian sifatnya itu kolaborasi. Kalau di traditional team itu micromanage dan silo atau terkelompok-kelompok. Sedangkan agile team ini cross fungsional. Jadi satu orang itu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya orang lain. Jadi multifungsi. Nah, masuk ke pembahasan project management anti patterns. Jadi PMA ini merupakan praktik-praktik buruk atau permasalahan-permasalahan yang umum terjadi dalam proyek IT yang berakar pada masalah personality, manajemen, culture, dan environment. Nah, di sini ada pengaruh anti pattern dalam tim. Seperti contoh di sini ada 2 tipe tim. Yang pertama ada co-op atau yang traditional team tadi. Yang kedua adalah yang collab yang agile team, di mana adanya si orang anti pattern ini bisa menyebabkan tim itu dysfunction. Apalagi dalam agile, karena agile ini timnya itu cross functional, jadi kalau misalkan ada satu orang anti pattern di sini bisa memengaruhi orang lain itu menjadi anti pattern juga, sehingga menyebabkan timnya itu dysfunctional. Seperti itu. Selanjutnya, eh, saya akan mereview mengenai daftar umum anti patterns dalam proyek pemula. Di sini akan saya bahas ada 6. Yang pertama ada analysis paralysis, yang kedua ada death by planning, yang ketiga ada
curiosity, yang keempat ada mediokrasi, yang kelima ada intellectual violence, dan yang keenam ada corn cob. Yang pertama adalah analysis paralysis. Apa itu? Yaitu overthinking dalam tahap desain, baik dalam arsitektur desain maupun UX desainnya, sehingga menyebabkan tahap implementation mendapatkan sisa waktu yang tidak layak. Jadi penyebabnya di sini adalah yang pertama kebanggaan akan kemampuan analisa, yang kedua kurang pengalaman berproyek, yang ketiga ingin mencapai status perfect di tahap desain, yang keempat scope tahap desain dan analisis tidak ditentukan, yang kelima tidak berfokus pada value dan deliverable untuk klien. Selanjutnya adalah dead by planning, di mana di sini over planning dalam membuat timeline, kedetailan atau kompleksitas setiap task, dan contingency plan. Penyebabnya adalah glass case plan, membuat plan dengan asumsi demi asumsi tanpa pengalaman real. Yang kedua, detailist plan, membuat plan dengan over detail bahkan berusaha mencakup semua kemungkinan. Padahal realitanya itu yang akan terjadi hanya satu dari semua kemungkinan tersebut. Nah, untuk solusinya dead by planning ini adalah mentor yang sudah berpengalaman, sehingga mentor tersebut dapat membantu tim yang mengalami dead by planning. Yang ketiga adalah chaos city. Chaos city ini kondisi di mana informasi, pengetahuan, atau pengalaman di dalam tim atau perusahaan tidak disebarkan secara merata, melainkan hanya di beberapa individu atau kelompok atau tim tertentu. Atau istilahnya itu hanya di beberapa silo, kelompok-kelompok seperti itu. Nah, penyebabnya di sini yang pertama adalah tidak adanya knowledge management dalam perusahaan, sehingga uh, antara developer team dan misal marketing team itu tidak diberitahu. Jadi ada gap di situ. Yang kedua adanya egocentric dalam tim. Yang ketiga ada mushroom management. Nah, untuk dysfunctionnya, persebaran informasi dalam tim ataupun antar tim tidak merata. Kemudian banyak masalah yang terjadi dalam tahap integrasi modul. Yang ketiga, antar tim memiliki asumsi yang berbeda-beda dalam satu proyek yang sama. Itu. Nah, untuk antipeta selanjutnya yaitu mediokrasi. Mediokrasi ini terjadi terhadap lingkungan yang tanpa motivasi dan terdesain biasa-biasa saja tanpa obsesi untuk menjadi pemenang terhadap perusahaan kompetitor. Ya, keywordnya di sini biasa-biasa aja, asal kerja, asal selesai, dan penyebabnya adalah tidak adanya visi bersama. Yang kedua, obsesi akan kesuksesan rendah, sehingga tim itu tidak memiliki motivasi untuk menang atau mendapatkan juara atau mendapatkan tim terbaik seperti itu. Nah, akibatnya adalah yang pertama produktivitas timnya menjadi rendah karena tidak ada motivasi, yang kedua profit perusahaannya kecil, dan yang ketiga citra perusahaan rendah di mata stakeholders. Selanjutnya adalah intellectual violence, di mana membangun konflik verbal kepada kolega dalam tim dengan menggunakan pengetahuan atau istilah-istilah expert dengan tujuan intimidasi. Di sini penyebabnya adalah karakter share mentang, thanks, yang kedua kebanggaan intelektual, yang ketiga superioritas, yang keempat dendam personal, yang kelima narsis atau kebutuhan akan pengakuan yang berlebih. Nah, untuk antipetonnya yaitu concop, di mana pengertiannya adalah seseorang yang sulit di sini dalam arti sulit diatur, sulit diajak bekerja sama, sulit diajak berkembang, dan lain sebagainya. Anti-pattern concrete ini memberi pengaruh buruk pada culture dan environment tim. Biasanya mereka menjadi seperti ini dikarenakan adanya motif tertentu, sehingga membuat pengambilan keputusan dalam tim itu bukan atas dasar best practice, namun berdasarkan motif atau kepentingan tersebut. Nah, untuk concrete sendiri ini terdapat 4 macam. Ada change preventer, ada egocentric, ada
money hunter, dan yang terakhir ada loyalty. Nah, di sini untuk change preventernya ada 3 macam. Yang pertama ada anachronis, yang kedua ada tweet, yang ketiga adalah tech bigot. Yang pertama, anachronis di sini merupakan tipe konkop yang menolak perubahan dan inovasi dikarenakan tidak memiliki dasar pengetahuan maupun detail dari inovasi tersebut. Penyebabnya di sini yang pertama ada mental whiners atau complainers, kedua rendahnya antusiasme belajar, yang ketiga kurangnya mental adaptif, yang keempat terjebak zona nyaman. Untuk solusi dari tipe anakronis di sini merupakan edukasi mental ke arah human capital. Yang kedua yaitu TWIT atau Third World Information Trouble, merupakan tipe konkop dengan latar belakang kehidupan dari dunia ketiga sehingga cenderung khawatir akan tantangan perubahan dan inovasi. Penyebabnya adalah kurang luasnya wawasan, khususnya di dalam IT, yang kedua mental inferior, dan yang ketiga tidak punya pandangan visioner. Solusi khusus untuk tipe tweet ini yang pertama adalah membangun confidence dalam dirinya, memberikan pendampingan secara emosional, khususnya dalam pengelolaan stres, dan yang ketiga membangun kedekatan secara personal. Dan untuk change preventer yang terakhir yaitu teknologi bigot yang merupakan tipe konkop yang menolak perubahan dan inovasi khususnya dalam teknologi umumnya dikarenakan adanya kedekatan dengan salah satu kelompok teknologi tertentu. Penyebabnya di sini adalah kedekatan hanya dengan kelompok teknologi tertentu. Yang kedua, terpengaruh efek marketing. Jadi tipe ini tuh kayak fanatik dengan satu teknologi tertentu atau yang sedang hype gitu. Dan dia tidak mau untuk belajar hal baru karena sudah nyaman, menurut dia sudah nyaman dengan teknologi itu. Untuk solusi khususnya adalah sering diajak jalan-jalan atau explore dengan teknologi baru agar ia keluar dari zona nyamannya, dari tempurungnya, misal dengan mengikuti konferensi, exhibition, dan lain-lain. Untuk tipe corncap corncap yang kedua yaitu egocentric, corncop yang kedua itu egocentric. Yang pertama adalah sidelining. Di sini tipe corncop yang cenderung meminimalisir tugas yang diberikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyebabnya adalah hidden agenda, sifat pemalas yang kuat, dan tipe X, di mana tipe X ini cenderung ke human resource. Solusinya adalah question the question, corrective interview, friendly outplacement, dan reduction in force. Jadi menurut saya di sini sidelining ini karena kurang terbuka satu sama lain, jadi dia menutupi agendanya sendiri dengan mempercepat tugas yang diberikan, tapi dengan cara meminimalisir tugasnya. Yang kedua adalah firebrain, di mana tipe konkop ini sering menciptakan suatu masalah palsu dengan sengaja yang dibuat oleh dirinya sendiri, kemudian mensolusikan pula oleh dirinya sendiri dengan tujuan ingin disematkan sebagai pahlawan. Penyebabnya adalah keinginan menutupi kekurangannya, keinginan agar terlihat bekerja, dan yang ketiga, narsisme. Soal khususnya adalah terapkan iteratif development, dan yang kedua, lakukan pengawasan harian. Dan yang ketiga yaitu egomaniak. Tipe konkop ini ingin menjadi primadona tim dan cenderung ingin dikreditkan secara dominan. Biasanya kurang dapat menerima keberadaan orang lain yang kompetensinya selevel dengan dia. Jadi misalkan ada orang yang expert di bidang A, kemudian ada orang lain yang baru masuk dan dia expert di bidang A juga. Nah, orang dengan tipe egomaniac ini bakal uh, tidak suka dengan orang seperti itu dan uh, berpotensi untuk menyingkirkan kompetitornya. Penyebabnya adalah narsisme dan over personal branding. Untuk orang-orang seperti ini, solusinya adalah bangun kredit secara tim dengan tetap memberikan porsi pas dan menjadikan dia pemimpin dalam sebuah tim.
agar dia bisa mulai belajar berempati dengan orang lain. Nah, untuk tipe corn cob yang ketiga yaitu money hunter. Di sini yang pertama ada bonus monster. Tipe corn cob di sini hanya termotivasi pada jenis-jenis tugas yang memiliki reward atau memiliki bonus serta cenderung menghindari task-task selain tipe tersebut. Penyebabnya adalah berorientasi terhadap uang dan solusinya adalah menghilangkan atau meminimalisir sistem bonus atau mempersulit sistem bonus tersebut. Yang kedua adalah corporate shark, di mana tipe ini itu lebih menyibukkan diri dengan membangun kedekatan personal dengan klien, atasan, dan sebagainya, dan cenderung meninggalkan pekerjaannya dalam development. Umumnya dia memiliki motif untuk mendapatkan bonus melalui kedekatan tersebut. Penyebabnya adalah keinginan mendapatkan bonus tadi melalui kedekatan. Yang kedua, menghindari pekerjaan development. Untuk solusinya adalah menyibukkan diri dengan banyak task. Untuk money hunter yang terakhir yaitu territorial corn cob, di mana tipe ini tuh cenderung menolak orang-orang baru, bahkan cenderung mencegah anggota tim lain untuk berkembang karena khawatir area kekuasaannya tidak lagi ia kuasai secara penuh. Oke. Penyebabnya di sini adalah mental rakus, inferior, dan khawatir akan PPS atau post power syndrome. Jadi di sini tuh dia merasa kayak takut akan desainnya oleh orang lain. Jadi dia membuat sebuah gap antara dia dan orang tersebut. Solusinya adalah pahamkan kepada dia tentang regenerasi dengan konsep regenerasi bahwa ilmu dia itu seharusnya diberikan kepada orang lain dengan tujuan regenerasi, dengan tujuan amal jariah misalnya. Yang kedua, berikan padanya target self actualization yang baru. Selanjutnya adalah tipe loyalty. Di sini ada tiga juga. Yang pertama ada loose cannon. Tipe ini itu cenderung ember yang berpotensi menyebabkan rahasia-rahasia perusahaan ataupun membuat citra perusahaan jadi buruk. Dalam tingkat yang lebih kronis, dia bahkan melakukan hal tersebut untuk keuntungan pribadinya. Penyebabnya mental yang tidak amanah, yang kedua tidak mengerti etika-etika komunikasi, dan etika-etika kerahasiaan. Solusi khusus jangan berikan jabatan yang mengandung rahasia perusahaan. Yang kedua selalu batasi informasi perusahaan dari dirinya, dan yang ketiga perketat aturan kerahasiaan di perusahaan. Misal untuk orang-orang seperti itu yang ember mendapatkan sanksi yang lebih parah lagi agar dia jerah. Yang kedua adalah kariris. Tipe count ini selalu berupaya memengaruhi kebijakan tim maupun perusahaan dengan preferensi pribadinya. Umumnya karena adanya agenda tersembunyi maupun mengejar keuntungan pribadi. Penyebabnya adalah hidden agenda dan mengejar keuntungan pribadi. Mungkin solusinya adalah saling terbuka dengan orang lain ya. Question the question juga bisa. Dan yang ketiga adalah saboteur. Nah, untuk tipe yang seperti ini, memiliki misi sabotase agar proyek yang dijalankan itu gagal atau memiliki peluang keberhasilan yang sekecil mungkin. Nah, untuk orang seperti ini itu merupakan orang yang paling berbahaya dan sulit diidentifikasi karena caranya yang cenderung cerdik dalam menutupi agendanya. Penyebabnya adalah loyalitas tidak pada perusahaan tempat bekerjanya dan bisa jadi dia merupakan secret agent. Solusi khususnya, awasi pergerakannya setiap saat dan lakukan mitigasi plan dengan memasang orang lain dengan skill yang sama sebagai pengganti dirinya. Nah, berapa tadi? Ada 6 atau 7 anti patterns yang kalau itu terjadi dalam tim itu bisa menyebabkan yang namanya negatif personality atau penyebabnya itu dari personality yang kurang baik atau yang negatif. Nah, penyebab dari anti pattern tadi itu kan tadi yang namanya negatif personality. Nah, negatif personality di sini itu ada berapa?
Ada tujuh. Ada tujuh. Yang pertama adalah hostile agresif. Di mana hostile agresif ini muncul dalam tiga subvarietas lagi, yaitu Sherman Tanks, Sniper, dan Exploder. Sherman Tanks di sini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan melakukan intimidasi dan memaksa orang lain untuk tunduk. Kemudian cenderung menikmati konflik, permusuhan, serta bersifat agresif. Kemudian sniper, orang-orang yang menikmati konflik namun suka berada di belakang dalam mempermalukan atau menjatuhkan nama baik orang lain melalui ejekan-ejekan. Dan di sini sudah diberitahukan bahwa orang dengan tipe sniper itu merupakan orang yang paling sulit diperbaiki. Selanjutnya adalah exploder. Exploder di sini adalah tipe tenang dan tidak berlaga. Namun dalam situasi tertentu, terutama di bawah tekanan, mereka akan keluar dari karakter dan melepaskan ledakan perilaku negatif, misalnya berteriak, mengumpat, menghina, dan lain-lain. Yang kedua adalah indecisive. Indecisive. Kepribadian indecisive ini tidak bisa membuat keputusan tentang sesuatu yang penting. Yang ketiga adalah whiners, juga dikenal sebagai complainers, adalah kepribadian yang suka mengeluh tentang segala hal yang terjadi, tetapi tidak menawarkan solusi karena merasa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, orang tipe demikian suka menyeret semua orang agar mengikutinya, sehingga memberikan suasana negatif dalam lingkungan kerjanya. Yang keempat adalah negativis, mirip dengan whiners, namun cenderung menjual kesulitan-kesulitan yang dia hadapi agar orang itu berempati pada dirinya dan mentoleransi kesalahan. Yang kelima adalah claims. Tipe ini tuh merupakan orang yang memiliki kepribadian pasif yang cenderung tidak memberikan reaksi pada hal-hal yang diperlukan. Misal dia tidak peduli uh, produk itu berhasil atau produk itu gagal, dia tidak peduli pada lingkungannya, pada orang-orang di sekitarnya. Yang keenam adalah bulldozer. Jenis negativitis yang cenderung melakukan cherry picking dalam memilah fakta-fakta yang ada. Ahli dalam memanipulasi fakta untuk keuntungan dirinya, padahal seringkali fakta yang terjadi itu tidak seheboh yang dibicarakannya atau tidak sebesar yang dia asumsikan. Jadi kayak membesar-besarkan fakta gitu. Yang ketujuh adalah super agreeables atau tipe yes man yang suka menganggap remeh suatu tugas dan cenderung suka menunda pekerjaan. Tipe ini juga suka mengesankan bahwa semuanya baik-baik saja meskipun faktanya tidak demikian. Jadi mungkin terlalu chill, orangnya terlalu chill sehingga kayak meremehkan suatu task. Nah, tujuh negatif personality tadi jika tidak diatasi dan anti-pattern-nya juga tidak diatasi, maka yang terjadi adalah tim dysfunction, yaitu tim-tim yang uh, tidak berfungsi seperti selayaknya. Apa saja tim dysfunction? Nah, sebelum kita membahas tim dysfunction, kita perlu mengetahui yang namanya level tim Stockman. Di sini ada 5 fase dalam dalam sebuah tim. Yang pertama adalah forming. Forming di sini adalah biasanya lebih ke men-scanning diri sendiri dan orang lain, lebih ke mengamati dulu orang-orangnya, dan tim effectiveness-nya masih relatif di standar di tengah-tengah. Nah, selang beberapa waktu mulai menghadapi fase storming. Fase storming di sini adalah fase-fase uh, anti pattern sering terjadi di sini. Jadi fase-fase kayak emosi, kemudian fase-fase konflik itu biasanya di storming, sehingga tim effectiveness-nya rendah dan performance impact-nya itu di bawah standar. Nah, apabila di fase storming ini
anti-patterns-nya dibenahi, kemudian melakukan refactoring, maka fase selanjutnya yaitu norming. Norming di sini adalah semua orang, setiap timnya itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing dan bisa bekerja secara normal kembali. Kemudian ada fase performing, di mana setiap orangnya itu sudah mulai uh, expert lah, sudah mulai bisa, sudah mulai mengontrol dirinya, sudah bisa mengatasi masalah-masalah dalam timnya, sehingga menyebabkan efektivitas dalam timnya itu tinggi. Dan yang kelima yaitu aging atau masa perpisahan atau masa regenerasi. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tim dysfunction ini adalah kondisi ketika anti-patterns dan personal negatif itu tidak bisa dilakukan sehingga menyebabkan tim dysfunction. Uh, tim dysfunction di sini ada 5 layer dari bawah, di mana kalau layer satu atau layer paling bawah ini terkena, maka layer atasnya juga ikut terkena. Jadi misal dalam sebuah tim itu mengalami yang namanya absence of trust. Nah, maka fear of conflict ini juga terkena. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini disfungsi yang pertama yaitu absence of trust. Ciri-cirinya adalah menghindari menghabiskan waktu bersama dengan tim. Yang kedua, ragu-ragu untuk menawarkan bantuan di luar area tanggung jawabnya. Yang ketiga, ragu-ragu untuk meminta bantuan atau memberikan umpan balik yang membangun. Dan yang keempat, menyembunyikan kelemahan dan kesalahan. Jadi dia ini lebih ke tertutup dengan tim. Nah, apabila dysfunction yang pertama ini, di layer pertama ini tidak bisa diatasi, maka akan terjadi yang namanya fear of conflict atau dysfunction yang kedua. Ciri-cirinya tim merasa rapat adalah agenda yang membosankan karena sebelumnya tadi dia merasa tertutup dan apa ya, rapat ini membosankan, tidak ada yang berkontribusi atau memberikan feedback. Yang kedua, mengabaikan dan menghindari topik kontroversial meskipun itu penting. Dan yang ketiga, gagal memanfaatkan semua pendapat dan perspektif anggota tim. Untuk layer yang ketiga atau dysfunction yang ketiga itu lack of commitment. Ciri-cirinya adalah anggota tim cenderung meninjau kembali diskusi dan keputusan berulang-ulang kali karena tidak adanya komitmen di sini. Yang kedua, saling curiga antar anggota tim. Dan yang ketiga, tumbuhnya rasa kurang percaya diri dan takut gagal. Kemudian dysfunction yang keempat yaitu avoidance of accountability. Ciri-cirinya adalah mengurangi standar kualitas deliverable. Yang kedua, tidak adanya deliverable ataupun report atau minimal MVP. MVP yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, membiarkan pemimpin tim jadi satu-satunya sumber disiplin. Dan yang dysfunction yang paling parah yaitu inattention to result. Cirinya adalah anggota tim yang berfokus pada karir dan tujuan individunya mereka sendiri-sendiri. Padahal ini sebuah tim, tapi mereka seolah-olah bekerja sendiri-sendiri. Yang kedua, fokus karyawan orientation pada prestasi pribadi. Yang ketiga, tim menjadi jarang mengalahkan kompetitor. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai project management anti-pattern yang membahas mengenai uh, hal-hal atau praktik-praktik buruk apa saja yang bisa memengaruhi proses development software kita. Yang kedua, dari project management anti-pattern itu disebabkan oleh negative personality. Nah, negative personality dan PMI ini apabila tidak diselesaikan, maka bisa menyebabkan yang namanya team dysfunction. Nah, sebenarnya tujuan dari kita belajar anti-pattern di sini adalah uh, untuk mengatasi hal-hal seperti itu dengan solusinya adalah mitigasi dengan cara merefaktor mindset. Jadi permasalahan anti-pattern ini bisa dibilang penyebabnya adalah mindset. Mindset of mindset tim yang menerapkan fixed mindset daripada agile mindset. Nah, berbicara soal mindset juga,
Di sini kita juga harus menerapkan yang namanya human capital instead of human resource. Karena di human capital ini, ketika kita berbicara tentang sifat tumbuh kembang, orang yang memiliki mindset human capital akan berpikiran bahwa dia itu semakin aktif, tumbuh, dan berkembang tanpa batas. Kemudian dia juga akan memiliki mindset bahwa apapun yang dia miliki, dia itu sudah berpotensi dan mau diarahkan, mau dikembangkan ke arah mana. Kemudian mindsetnya di tempat kerja itu kayak saya bisa bantu apa gitu, bukan yang malah saya bisa dapat apa. Jadi orientasinya orang human capital ini lebih ke uh, impact, apa ya, kayak sukarelawan seperti itu. Oke, mungkin kesimpulan yang saya dapatkan dari Kultam PMA ini adalah sebisa mungkin kita menghindari yang namanya anti patterns. Kita langkah awal yang harus kita miliki yaitu mindset agile atau tim Y. Kemudian memposisikan tim sebagai keluarga atau sebaliknya memposisikan keluarga sebagai tim karena dengan keluarga itu teamworknya akan lebih terasa dan insya Allah dengan menerapkan mindset itu kita bisa meminimalisir yang namanya anti patterns seperti itu. Ya, mungkin itu saja review kuliah tamu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.